kena akar memang 1 kali Bang. Itu gimana bentuknya Mas Andi? Sama kayak akar-akar pada umumnya akar gini ya? ini pada umumnya. Dan banyak banget itu. Jadi kalau kita mendaki itu kan kita nggak tahu akar apa aja kan kita nggak tahu. Yang penting kita jalur jalur terus kita lewati gitu aja kan. Entah itu akar memang atau akarnya pohon-pohon lain kan nggak tahu gitu. Asal injek gitu aja. Tuh kalau semakin kita injek dia semakin ngelilit. Berarti bisa ngelilit ya kayak hidup gitu ya kayak hidup. Jadi ngelilit gitu. Semakin kita berontak semakin berontak kita semakin erat dililitnya. Semakin ngelilitnya semakin erat. Di atas. Kayak ular piton. Jadi kita semakin berontak, ular piton kan semakin ngelilit tajam. Nah, kayak gitu. Nanggulannya cuma 15 menit lah kita serahkan gitu ya. Kita diamin gitu. Lemesin gitu. Dia lepas sendiri dia. Jadi kalau kayak anak-anak pendaki belum tahu akar memang tuh cara menanggulanginya ya. Iya. Biar semakin berontak semakin nemen, semakin parah. Terus kalau dia itu Mas Andi dibacok gitu atau dipotong dia mati. Akar memangnya mati. Pernah saya nyoba itu motong yang waktu ngelilit saya itu mati. Tapi matinya itu kayak cacing. Jadi lemes gitu. Matinya itu berarti benar-benar seperti makhluk hidup gitu ya. Kayak makhluk hidup. Setelah kena potong, itu airnya banyak banget. Airnya banyak. Airnya banyak banget. Wah, bisa untuk sumber energi. Iya, mengandung air. Akar memang. Terus Mas Andi ngomong-ngomong tentang alas Lali Jiwo, itu kenapa kok dinamakan Lali Jiwo? Kurang tahu saya, tapi kalau konon ceritanya orang tua sih, itu katanya itu banyak orang masuk situ itu bingung lupa ingatan. Makanya jadi jalur yang dilewati lagi gitu ya? Iya, cuma muter-muter gitu aja. Mas Andi pernah? Kalau aku sih belum pernah, cuma udah pernah masukin alas Lali Jiwo bagian utara yang nggak boleh dimasukin oleh pendaki manapun, itu udah pernah saya masukin situ. Terus dan Lali Jiwo yang utama sini. Berarti ada 2 ya alas Lali Jiwo itu? Sebetulnya alas Lali Jiwo itu Arjuna, melingkari Arjuna, Gunung Arjuna. Alas Lali Jiwo. Terus saya pernah dengar dari Mas Aji itu katanya sama pernah ya pas pelatihan gitu terus sampai dikasih tanda tetap muter ke situ lagi. Iya, itu ceritanya gimana Mas Adi? Di alas Lali Jiwo bagian utara. Itu pakai Raffia yang 1 kilo. Itu saya iketin di 1 pohon. Habis packing, saya iketin 1 pohon. Saya berangkat ujung-ujungnya setelah 1 kilo itu habis, Raffia itu habis, kurang lebih 2 meteran. 2 meteran itu ketemu sama ikatan tadi itu. Padahal udah jalan jauh loh itu. Tetap muter situ aja. Berarti muter-muter aja gitu ya? Terus gimana? Bisa keluar dari situ? Awalnya sih aku masuknya nggak lewat tebing. Bisa keluarnya itu manjat tebing itu. Itu baru bisa keluar itu. Baru kelihatan puncak. Baru kelihatan puncak ya? baru bisa keluar. Siap. Nah kalau aku kan setiap aku kesasar itu aku langsung gimana caranya aku bisa tahu posisiku di mana, terus puncak di mana. Jadi kalau kita udah nggak bisa tenaga ibaratnya, kita gimana caranya bisa tahu mana puncaknya gitu ya? Gimana caranya lah kita, asal jangan turun dulu. Kalau masih di pertengahan jalan, mending kita cari puncak. Mending kita langsung ke puncak. Nah, ke puncak pasti ketemu jalur. Nggak mungkin nggak. Kalau kita udah
udah nggak memadai ke puncak, mending kita turun. Kalau turun kita pasti ketemu ladang, pasti ketemu ladang. Walaupun kita nyasar pasti ketemu ladang. Masalahnya gunung dimanapun, tahu aku itu diputari desa. Oh iya. Pasti diputari desa. Siap. Terima kasih Mas Andi. Oke, siap.